Halo semuanya, perkenalkan saya Rahardian. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu watak manusia, yaitu watak sanguinis. Nah, sanguinis ini dikenal sebagai orang yang ceria, periang, dan kadang juga bawel ya. Nah, sanguinis ini banyak kita temui, entah itu di lingkungan keluarga kita, atau di lingkungan pertemanan, atau di lingkungan kerja sekalipun. Nah, karakter dari sanguinis ini itu terbentuk dari 3 unsur. Yang pertama yaitu pembicara, yang mana orang sanguinis ini sangat suka sekali berbicara daripada mendengar. Yang kedua yaitu extrovert, lebih suka keramaian daripada sendirian. Yang ketiga yaitu optimis, yaitu melihat segala sesuatu dari segi positifnya. Nah, itu 3 unsur yang membentuk orang sanguinis. Nah, kemudian di sini saya akan membahas 10 karakter dari karakter watak sanguinis. Apa sajakah 10 karakter dari watak sanguinis ini? Yang pertama yaitu menghidupkan suasana. Jadi orang sanguinis itu punya kemampuan untuk menghidupkan suasana yang sepi, suasana yang jenuh, suasana yang membosankan. Nah, itu orang sanguinis mampu menghidupkan situasi seperti ini. Entah itu waktu rapat, entah itu waktu kumpul, entah itu waktu ngopi, atau entah itu waktu kita jalan-jalan seperti itu. Jadi orangnya tuh mampu menghidupkan situasi sepi itu menjadi situasi yang menyenangkan, atau mengubah situasi yang menegangkan menjadi situasi yang menyenangkan dan penuh dengan kesenangan seperti itu. Yang kedua yaitu kemampuan panggung yang sangat baik. Nah, kemampuan panggung yang sangat baik ini adalah salah satu kelebihan dari watak sanguinis. Maksudnya gimana? Nah, ini kemampuan public speaking di sini. Jadi kalau membawakan materi, membawakan seminar atau presentasi, kalau dibawakan orang sanguinis itu menjadi sangat menarik. Dan yang menjadi pendengar di situ juga merasa tidak bosan, dan mereka pun juga sangat antusias untuk mengikuti acara tersebut atau acara yang dibawakan sama orang sanguinis ini. Yang ketiga yaitu bersifat kekanak-kanakan. Maksudnya bersifat kekanak-kanakan itu bukan berarti secara pola pikir belum dewasa ya, tapi di sini secara perilaku. Jadi orang sanguinis itu dia tuh sampai dewasa itu masih mempertahankan sifat yang kekanak-kanakan ini. Nah, seperti Anda lihat ya, kalau anak balita dia itu kan kalau bermain kemana-mana itu kan bawaannya enjoy dan ceria dan penuh canda tawa. Nah, orang sanguinis itu sampai dia dewasa masih bersikap seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan sifat masih kekanak-kanakan. Yang keempat yaitu mudah berteman. Nah, berteman dengan orang sanguinis ini sangat mudah sekali, dan Anda pun mungkin masih baru mengenalnya, Anda pun mungkin sudah akrab di waktu itu juga. Nah, orangnya juga antusias untuk memperkenalkan siapa namanya, asalnya dari mana. Nah, habis itu Anda pasti diajak ngobrol tentang lingkungannya dia atau tentang pertemanannya dia, seperti itu. Jadi orang sanguinis ini mudah sekali berteman, dan dia juga mudah menerima teman dari latar belakang manapun. Ya, tidak seperti karakter ini ya, melankolis ya. Kalau melankolis itu dia mau dekat ke orang itu masih pikir-pikir, masih banyak pertimbangan
kira-kira cocok nggak deket sama orang ini, kayak gitu. Nah kalau orang sanguinis ini nggak langsung dia tuh inisiatif untuk dekat dengan orang tersebut. Yang kelima yaitu antusias dan ekspresif. Maksudnya antusias dan ekspresif di sini tuh orangnya nggak terlalu banyak menunggu orang lain bertindak, dia itu sudah mengajukan diri, dan orangnya juga kalau misalnya ada sesuatu itu sangat ekspresif sekali. Misalnya temennya beli makanan misalnya, nah itu langsung, wah apa tuh, kayaknya enak tuh, nah kayak gitu, sangat ekspresif sekali. Dan orangnya juga antusias, jadi nggak perlu nunggu respon temennya bagaimana, dia sudah merespon sendiri, dia sudah merespon duluan, seperti itu. Jadi antusias dan ekspresif. Yang keenam yaitu hidup di masa sekarang. Hidup di masa sekarang itu maksudnya orangnya nggak terlalu memikirkan apa yang harus dilakukan di masa depan, dan orangnya juga nggak terlalu senang membahas tentang masa lalu. Bagi dia itu kalau sudah masa lalu ya sudah, mau diapain lagi. Kalau membahas masa depan ya nanti mikirnya nanti seperti itu. Jadi orang sanguinis itu misalnya ada acara besok jam 12 siang misalnya, nah orangnya itu baru mikir persiapannya itu paling jam 11 atau jam 10-an besoknya. Berbeda dengan orang melankolis ya. Orang melankolis kalau misalnya besok acaranya jam 12 siang, mulai sekarang sudah dipikir harus bawa apa, harus nyiapin apa, harus pakai baju apa, itu sudah dipikir semua. Nah kalau orang sanguinis ini ya mikirnya besok lah ya, apa yang harus disiapin besok ya besok baru dipikirin. Nah itu adalah sifat melankolis yang keenam. Nah yang ketujuh yaitu moodnya mudah berubah. Nah moodnya mudah berubah itu jadi apa yang dia katakan sekarang belum tentu dia akan sama yang dikatakannya besok. Sekarang A mungkin besoknya bilang B, mungkin besoknya lagi bilang apa gitu. Jadi orangnya itu cenderung berubah-ubah, sulit sekali konsisten. Nah mungkin bagi orang yang agak serius biasanya mudah sekali dengan termakan omongannya ini. Misalnya dia janjian, misalnya besok kita ketemuan jam 1 siang misalnya. Nah biasanya kan kalau orang yang cenderung serius itu biasanya diiyakan, besoknya dia langsung temuin tuh jam 12 mungkin dia udah di tempat. Nah kayak gitu. Nah kemudian sampai jam 1 mungkin orangnya yang diajak janjian ternyata entah masih tidur atau dia lagi ada acara lain. Nah seperti itu. Jadi kadang itu sulit menepati janji. Soalnya apa? Sulit sekali konsisten. Orangnya tuh mudah berubah-ubah. Nah kalau misalnya kita ada janji dengan orang sanguinis, ya pastikan kita ada komunikasi, kita chatting. Misalnya besok kita ketemu jam 1 siang, ya besoknya kita jam 11, jam 12 kita sudah chat, kita sudah konfirmasi kira-kira jadi nggak, seperti itu. Jangan sampai kita itu langsung mengiyakan tanpa harus ada komunikasi terlebih dahulu. Nah yang ke-8 yaitu mudah dicemburuin orang. Mudah dicemburuin orang ini maksudnya dia tuh mudah sekali kalau dekat sama seseorang, itu mudah sekali, entah itu atasan, entah itu teman atau orang lain. Nah dia tuh kalau misalnya akrab sama orang itu nggak butuh waktu lama, mungkin ya 1 hari 2 hari mungkin orangnya sudah akrab. Berbeda sekali dengan orang yang pemalu, mungkin kalau mau akrab sama orang itu agak lama ya. Tapi kalau orang sanguinis ini cepat sekali dia itu akrab sama orang lain. Nah karena dia itu mudah akrab sama orang lain, inilah yang menjadi orang pemalu itu iri sama orang sanguinis. Atau mungkin orang lain yang mungkin juga mendekati orang yang sama ya. Jadi dia itu sudah mendekati lama-lama tapi belum aja dekat seperti orang sanguinis ini yang mungkin baru 1-2 hari mungkin sudah dekat sama orangnya.
Nah, seperti itu. Yang ke-9, suka bercerita. Jadi orang sanguinis itu memang hobi banget dengan cerita. Entah itu cerita tentang pekerjaannya, entah itu cerita tentang temannya, dan dia itu punya kemampuan untuk membumbuin cerita. Ya mungkin ceritanya sebenarnya biasa-biasa aja, tapi sama dia itu dikemas dengan cerita yang menarik, dengan kata-kata yang menarik. Jadi orang itu mendengarkannya itu menjadi sangat tertarik, dan mereka itu mendengarkannya dengan sangat antusias. Nah, ini juga salah satu kelebihan dari orang sanguinis, dia itu sangat suka sekali bercerita. Dan kalau bercerita pun itu juga ceritanya bukan cerita yang membosankan, entah itu ceritanya lucu, entah itu ceritanya agak menyedihkan begitu, tapi biasanya sih pembawaannya jadi cerita yang sangat lucu. Yang ke-10 yaitu melakukan segala sesuatu secara bersama. Jadi orangnya itu suka sekali melakukan segala sesuatu itu secara bersama-sama, entah itu sekedar makan, entah itu sekedar nongkrong. Nah, kalau di musim seperti ini biasanya kan orang itu dituntut untuk kerja di rumah selama beberapa bulan. Nah, kalau orang sanguinis itu biasanya misalnya disuruh kerja 2 bulan di kosan doang, itu biasanya orangnya juga mulai suntuk, orangnya juga mulai nggak betah. Dia pasti kepingin bertemu dengan temennya atau bertemu dengan rekan-rekannya. Berbeda sekali dengan orang melankolis ya. Kalau orang melankolis 3 bulan di kosan mungkin dia betah, tapi kalau sanguinis ini dia sendirian selama 3 bulan itu ya rasanya nggak ada temennya, nggak enak kayak gitu. Nah, biasanya juga kalau misalnya ada waktu atau libur gitu, biasanya orang sanguinis juga menyempatkan waktu untuk mengunjungi temannya, atau menyempatkan waktu untuk ke lokasi temennya, entah itu sekedar bermain atau itu sekedar nongkrong atau bercerita. Jadi orangnya itu suka sekali melakukan segala sesuatu secara bersama. Atau misalnya orangnya mau makan ya, kalau misalnya ada temennya 3 di situ, mereka diajak semua 3-3-nya itu, mau makan nggak? Aku mau makan nih, ayo kalau mau, kayak gitu. Jadi orangnya itu sangat senang sekali melakukan segala sesuatu secara bersama-sama. Jadi ini juga kebalikan dari karakter melankolis. Kalau melankolis itu justru lebih senang kalau dilakukannya itu secara sendiri, seperti itu. Nah, itulah 10 sifat dari watak sanguinis. Bagi Anda yang mungkin punya karakter sanguinis, bisa ditulis di kolom komentar ya. Ini referensi yang saya ambil dari buku Kepribadian Plus, yang mengarang adalah Florence, dan 10 sifat karakter ini juga merupakan apa yang saya alami di lingkungan saya, seperti itu. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.